Hai, selamat datang kembali. Terima kasih sudah mampir. Guys, kali ini kita akan membahas sebuah film yang lumayan menyentuh hati, berjudul Nowhere. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang tengah hamil, di mana ia terjebak di tengah lautan selama berhari-hari, hanya berbekal insting bertahan hidup dan peralatan yang seadanya. Apakah wanita ini akan bisa selamat? Bagaimana kisahnya? Langsung aja kita mulai. Film ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan negara Spanyol yang mengalami kelangkaan sumber daya selama 17 bulan. Bukan hanya negara Spanyol, ada beberapa negara lain yang juga mengalami hal yang sama. Untuk mengakhiri permasalahan itu, pemerintah pun membuat gerakan ketidakcukupan dengan menangkap setiap ibu hamil dan anak-anak untuk menekan jumlah penduduk. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan sepasang suami istri bernama Mia dan juga Nico yang berencana kabur dari Spanyol melalui jalur ilegal. Dengan keadaan Mia yang sedang hamil, Nico nekat mengambil keputusan itu karena tak ingin Mia ditangkap oleh pemerintah. Setelah membayar dengan sejumlah uang dan cincin kawin mereka, Mia dan Nico akhirnya berhasil masuk ke dalam kontainer bersama dengan beberapa orang lainnya yang juga berniat kabur. Rata-rata mereka adalah wanita hamil atau keluarga yang memiliki anak. Jadi rencananya kontainer ini akan membawa mereka ke pelabuhan dan mengirim mereka sampai ke negara Irlandia melalui jalur laut. Di tengah perjalanan, Nico meraba perut Mia untuk memastikan keadaan bayi mereka. Di situ Mia berkata, ia sebenarnya sudah 2 hari tidak merasakan tendangan dari bayi itu, dan hal itu cukup membuatnya khawatir. Namun Nico berusaha menguatkan Mia dan meyakinkan bahwa bayi mereka pasti akan lahir dengan selamat. Tak lama kemudian, kontainer tiba-tiba berhenti dan terbuka. Saat itu ada banyak orang-orang yang masuk ke dalam kontainer, sehingga pemilik kontainer membagi mereka dan menyuruh separuh dari mereka untuk turun. Namun sialnya, Nico menjadi salah satu orang yang diperintahkan untuk turun, sehingga ia pun terpisah dari Mia. Mia yang menangis ketakutan melihat dari lubang kontainer kalau Nico masuk ke dalam kontainer lain berwarna hijau dengan nomor 107. Mia pun dengan cepat menelpon Nico. Di situ Nico menenangkan Mia dengan berkata kalau ia akan mengusahakan segala cara agar mereka nantinya bisa bertemu lagi setelah sampai di pelabuhan. Selama di perjalanan menuju pelabuhan, kontainer melewati jalanan yang dipenuhi oleh kekacauan akibat krisis yang telah terjadi. Kontainer itu pun sempat terkena tembakan beberapa kali yang menimbulkan lubang di beberapa bagian. Melalui lubang-lubang itulah, Mia melihat begitu banyak wanita hamil dan anak-anak yang ditangkap paksa oleh pihak kepolisian. Kontainer Nowhere yang membawa Mia kemudian berhenti di tempat pemeriksaan. Para polisi akan memeriksa kontainer yang melewati jalan itu untuk memastikan tidak ada orang-orang yang menyeberangi pelabuhan dengan ilegal. Untungnya kontainer itu memang didesain dengan 2 ruangan agar polisi tidak mengetahui orang-orang yang sedang bersembunyi. Namun polisi itu ternyata cukup pintar. Ia sengaja menembak bagian kontainer sehingga ia pun mengetahui bahwa di dalam kontainer itu ada bagian lain yang tersembunyi. Alhasil mereka pun ketahuan dan diminta untuk keluar. Polisi itu pun berjanji bahwa dia tidak akan menyakiti mereka dan membawa mereka ke tempat yang aman. Tidak ada satupun penumpang yang berani keluar menunjukkan diri. Di situ Mia yang berada di sana memilih untuk naik ke atas boks kayu agar dia bisa melindungi dirinya. Dan siapa sangka, keputusan Mia adalah keputusan yang sangat tepat. Karena setelah itu, para polisi menembak semua orang termasuk anak-anak. Hanya Mia yang berhasil selamat dari kejadian itu. Ia pun segera mengirimkan pesan kepada Nico agar ia segera bersembunyi karena Mia tidak ingin kehilangan Nico. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, kontainer itu pun akhirnya sampai di pelabuhan. Kontainer itu dan beberapa kontainer lainnya kemudian diangkut ke atas sebuah kapal dan akan dikirim menuju Irlandia. Sampai saat itu, Mia terus berusaha menghubungi Nico, namun ia belum mendapatkan jawaban. Saat malam tiba, kapal pengangkut mengalami goncangan hebat akibat hujan dan badai di tengah lautan.
Orang-orang yang masih berada di dalam kontainer pun berteriak meminta tolong. Begitu juga dengan Mia. Sayangnya petugas kapal tak sempat mengeluarkan semua orang, sehingga beberapa kontainer malah terjatuh ke laut akibat guncangan yang semakin keras. Kejadian itu pun membuat Mia yang berada di dalam kontainer terlempar dan akhirnya pingsan. Beberapa jam kemudian, Mia terbangun dengan keadaan kontainer yang mulai tergenang karena air masuk melalui lubang-lubang kecil. Ia pun mengintip melalui lubang-lubang itu, dan yang hanya bisa ia lihat hanyalah hamparan laut dan beberapa kontainer yang sudah tenggelam. Kini Mia telah terjebak di dalam sebuah kontainer, dan ia harus bertahan hidup di dalam sana sampai bantuan datang. Tidak lama kemudian, Mia melihat kontainer hijau bernomor 107 yang perlahan-lahan mulai tenggelam. Di situ terdengar teriakan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Mia pun panik memikirkan keselamatan Nico. Apalagi saat itu, Nico masih belum bisa dihubungi. Hari semakin gelap, dan perlahan-lahan, Mia mulai kehilangan semangatnya untuk bertahan hidup. Ia pun meraih pisau lipat di dekatnya, dan berniat untuk bunuh diri. Namun perutnya tiba-tiba bergerak, yang menandakan sang bayi ternyata masih hidup. Hal itu pun membuat Mia mengurungkan niatnya, dan ia pun memilih untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Mia mulai membulatkan tekad untuk bisa bertahan di dalam kontainer tersebut. Ia pun mulai mengumpulkan barang-barang yang ada di sana, mulai dari sebotol air, senter, korek api, bor besi, dan beberapa benda lainnya. Tidak lama kemudian, Mia mendapatkan telepon dari Nico. Yang tak disangka, Nico ternyata masih hidup, karena supir yang membawa mereka menipu para penumpang dan meninggalkan mereka di luar kota. Setelah mendengar apa yang terjadi pada Mia, Nico pun meminta Mia untuk tetap tenang dan ia berjanji akan segera menyelamatkannya. Di malam berikutnya, kontainer Mia kembali dihantam oleh hujan dan badai. Malam itu Mia berusaha bertahan sekuat tenaga, karena sepertinya ia akan melahirkan. Di tengah-tengah guncangan badai itulah, Mia akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi malang itu dilahirkan dalam keadaan gelap dan dingin. Namun untung saja, ia masih bisa diselamatkan. Tidak ada alat medis apapun yang membantu Mia saat itu. Hingga ari-ari bayinya saja harus dikeluarkan sendiri dan ia simpan di dalam Tupperware. Selanjutnya Mia kebingungan bagaimana cara menenangkan bayi yang terus menangis. Bagaimanapun juga, bayi itu pasti kelaparan. Namun Mia kesulitan mengeluarkan ASI karena ia kekurangan asupan makanan dan minuman. Karena hal itulah, Mia berusaha memenuhi asupannya dengan makan dan minum seadanya. Hari demi hari, makanan dan minumannya pun mulai habis. Namun sampai saat ini, Mia masih terjebak di dalam kontainer. Alhasil ia pun mulai melubangi langit-langit kontainer agar ia bisa keluar dan mencari makan. Sayangnya belum sempat selesai, alat bornya itu tiba-tiba rusak. Hal itu pun membuat Mia sangat frustasi. Dalam keadaan kelaparan dan kehausan, Mia akhirnya terpaksa memakan ari-ari bayinya sendiri, karena ia sudah tidak sanggup bertahan lagi. Keesokan harinya, Mia kembali berusaha melubangi kontainer dengan pisau lipat. Namun ternyata, pisau lipatnya juga malah rusak. Semakin lama, Mia sudah semakin lemah dan tidak berdaya. Sampai suatu malam, Mia memimpikan putri pertamanya yang bernama Uma. Ternyata Uma menjadi korban penangkapan pemerintah saat peraturannya baru saja diberlakukan. Hal itulah yang membuat Nico nekat membawa Mia kabur dari Spanyol, karena ia tidak ingin Mia dan calon bayi mereka juga ditangkap oleh pemerintah. Keesokan paginya, hujan pun turun cukup deras. Mia dengan cepat mengambil beberapa Tupperware untuk menyimpan air. Setelah itu,
Mia mendapatkan ide untuk menarik lubang kontainer dengan menggunakan ikat pinggang. Dan untungnya, hal itu berhasil. Setelah sekian lama, Mia akhirnya bisa menghirup udara segar. Dan ia pun bisa melihat bahwa di sekelilingnya hanya ada hamparan laut yang luas. Secara tidak sengaja, saat Mia sedang membuang kotoran anaknya, ikan-ikan mulai mendekat. Hal itu pun membuatnya memiliki ide untuk menangkap ikan sebagai makanan. Lalu Mia juga melihat ada sebuah pesawat yang melintas. Ia pun segera mengambil potongan kaca, berharap orang-orang di pesawat itu melihat kalau ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Namun karena terburu-buru, kaki Mia pun tergores besi kontainer. Karena darahnya terus mengalir, Mia pun terpaksa menjahit lukanya dengan alat seadanya. Di hari berikutnya, Mia berhasil membuat jaring untuk menangkap ikan. Untungnya usaha Mia akhirnya membuahkan hasil, karena akhirnya Mia bisa menangkap ikan, walaupun dimakan dalam keadaan yang mentah. Perjuangan Mia masih terus berlanjut. Kali ini ia melemparkan puluhan Tupperware, berisi kata-kata permintaan tolong, berharap mungkin saja ada seseorang yang menemukannya. Secara mengejutkan, Mia dan bayinya yang diberi nama Noah bertahan hidup di dalam kontainer itu selama 12 hari. Hari itu Mia akhirnya mendapatkan telepon dari Nico. Awalnya Mia berpikir kalau Nico sudah dalam perjalanan untuk menyelamatkan mereka. Namun ternyata dalam sambungan telepon itu, Nico hendak berpamitan pada Mia karena ia sudah sekarat. Niat Nico untuk menyelamatkan Mia seketika hancur karena dia telah ketahuan oleh polisi dan ditembak. Mia pun memberitahu Nico tentang anak mereka yang telah lahir, dan hal itu membuat Nico bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya. Kini harapan Mia benar-benar telah hancur. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa, dan ia bahkan seperti sudah kehilangan alasan untuk bertahan hidup. Singkat cerita, di hari ke-26, sebagian kontainer kini sudah mulai terendam air. Mia pun membawa Noah ke bagian atas kontainer sambil mempersiapkan alat-alat untuk bertahan hidup. Pada malam harinya, lubang-lubang kontainer yang sudah tertutup kini mulai kembali terbuka, hingga air yang masuk menjadi semakin banyak. Mia pun mencoba masuk ke dalam kontainer untuk mengambil foto Uma yang tertinggal. Namun sayangnya, kaki Mia malah tersangkut pada tali. Di tengah kondisi kontainer yang akan mulai tenggelam, Mia berusaha keras melepaskan dirinya, dan untung saja hal itu berhasil. Begitu keluar dari kontainer, Mia pun berusaha mencari Noah di tengah lautan yang begitu luas. Seekor paus mendekati tubuh Mia, namun untungnya paus itu tidak memakannya. Semburan air dari punggung paus itu kemudian mengenai tubuh Noah dan hal itu membuatnya menangis. Berkat hal itulah, Mia bisa mendengar suara Noah dan berhasil menemukannya. Kini ibu dan anak itu pun akhirnya bertemu. Namun entah sampai kapan mereka bisa bertahan terombang-ambing di tengah lautan yang luas. Keesokan harinya, burung-burung camar berkumpul di sekitar Mia dan Noah karena bangkai-bangkai ikan yang ada di dalam Tupperware. Untung saja, hal itu menarik perhatian suami istri yang sedang berlayar, sehingga mereka pun mendekat dan menyelamatkan Noah. Saat tali di dekat Noah ditarik, barulah mereka menemukan Mia dalam keadaan pingsan. Si ibu dengan cepat memberikan nafas buatan untuk Mia, dan untungnya hal itu berhasil menyelamatkan nyawa Mia. Si bapak kemudian menelpon pihak berwajib dan memberitahu bahwa mereka menemukan seorang ibu dan bayi yang sedang membutuhkan pertolongan. Setelah berjuang selama hampir 1 bulan, Mia dan Noah akhirnya mendapatkan bantuan dan berhasil bertahan hidup.
dan film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys, cerita dari film Nowhere. Film ini mengajarkan kita untuk tetap berusaha apapun yang terjadi, karena suatu saat, pasti dari hal yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil. Seperti Mia yang akhirnya mendapatkan pertolongan. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.